malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hubungan atau relasi antara internet dalam hal ini adalah media sosial dengan televisi. Materi ini sudah kita pernah singgung juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Intinya bagaimana media sosial terutama itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap bisnis televisi. Nah, di materi yang sekarang ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana keuntungan apa saja yang bisa diperoleh oleh pengelola stasiun TV terhadap keberadaan media sosial, terus apa saja manfaatnya, dan kemudian fenomena apa yang muncul ya terkait dengan kehadiran media sosial dalam konteks bagaimana bisa dimanfaatkan untuk menyebarluaskan atau menjangkau audiens televisi. Baik, saya langsung akan share materinya. Sebentar. Oke. Baik, ini topiknya televisi dan internet. Oke, pertama saya akan menyampaikan bagaimana dampak kehadiran internet terhadap media, ya, termasuk dalam hal ini adalah televisi. Nah, yang pertama adalah terjadinya perubahan dalam struktur komunikasi dari one to many menjadi many to many. Ya, kita tahu sebelum kehadiran internet, maka media itu menjadi satu-satunya saluran komunikasi, menjadi satu-satunya sumber informasi buat masyarakat. Jadi media itu memberikan atau menyebarluaskan konten dan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Ya. Artinya media punya peran yang sangat dominan sebagai penyedia konten di sini. Nah, ketika sudah hadir internet, maka itu berubah. Ya, polanya atau strukturnya berubah menjadi many to many. Artinya apa? Karena internet itu menyebabkan semua orang bisa bikin konten. Semua orang bisa membuat atau memproduksi sebuah konten dan itu bisa dikonsumsi oleh siapapun orangnya. Jadi akhirnya yang tadinya media itu dimonopoli oleh media yang memang sudah ada, sudah dibuat oleh sebuah institusi, tapi sekarang semua orang bisa punya kesempatan yang sama untuk bisa membuat atau memproduksi konten, dan konten itu juga bisa disebarluaskan menjangkau semua masyarakat. Makanya berubah menjadi many to many. Nah, yang kedua adalah akibat selanjutnya adalah terjadinya fragmentasi, di mana akhirnya penonton ataupun audiens itu menjadi terbagi-bagi, gitu ya. Karena semakin banyak konten, akhirnya dan di saat bersamaan selera orang semakin beragam, gitu ya. Minat orang, perilaku orang terhadap mengkonsumsi media itu juga semakin beragam. Nah, ini juga menyebabkan pada akhirnya terjadi fragmentasi audiens. Semakin banyak orang yang memiliki minat yang berbeda-beda, dan itu harus disediakan oleh media, gitu ya, kontennya. Kemudian yang ketiga adalah konsumen semakin banyak cara untuk bisa mengakses konten media, gitu ya. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari kehadiran internet, di mana kita sebagai konsumen misalnya semakin mudah mendapatkan atau mengakses konten. Mau apa saja kita bisa dapat dengan menggunakan alat ataupun device apa saja pun kita bisa menerima konten media. Dari handphone misalnya, kita sudah bisa dapat semuanya, dapat berita, dapat hiburan dalam bentuk audio, visual, teks, dan seterusnya. Ini menjadi salah satu kelebihan dari kehadiran internet.
Oke, sebentar, baterainya mau habis. Oke, berikutnya. Nah, ini data tentang bagaimana pengguna media sosial itu semakin tinggi ya di Indonesia. Ini data Januari 2021 yang dikeluarkan oleh We Are Social Suite. Terlihat ya, 8 jam 52 menit dalam sehari itu rata-rata orang Indonesia menggunakan waktunya untuk menghabiskan waktunya untuk menggunakan internet ya. Nah, kemudian di antara itu ada 2 jam 50 menit ya yang orang menggunakan atau menghabiskan waktunya untuk menonton televisi, baik itu dalam format broadcast maupun dalam format streaming yang menggunakan internet. Nah, di sisi lain pengguna atau pengguna media sosial itu juga waktu yang dihabiskan itu semakin tinggi juga, bahkan mengalahkan waktu menonton televisi. Di sini disebutkan 3 jam 14 menit. Orang Indonesia dalam sehari itu rata-rata menghabiskan waktu dengan menggunakan sosial media. Nah, data ini menggambarkan bahwa ternyata orang lebih banyak menggunakan media sosial. Orang lebih banyak terekspos dengan media sosial dibandingkan dengan televisi. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa media sosial itu punya pengaruh yang sangat kuat di sini. Nah, saya juga mengutip data dari Reuters Institute Digital News Report 2021, di mana datanya memperlihatkan 89% masyarakat Indonesia itu menjadikan media online sebagai sumber informasi. 64% diantaranya mengandalkan media sosial. Jadi, lagi-lagi data ini mengafirmasi data yang tadi sebelumnya, bahwa media sosial itu sangat dominan di sini. Sementara yang menjadikan televisi sebagai sumber informasi hanya 58%. Artinya masih kalah dibandingkan dengan media sosial. Nah, media sosial apa saja yang paling banyak digunakan di sini ya, dari data ini tergambar atau terlihat bahwa platformnya adalah WhatsApp, kemudian YouTube dan Facebook. Ini 3 platform media sosial yang terbanyak yang diakses warga sebagai sumber untuk mendapatkan informasi. Nah, peran media sosial apa? Ya, apa peran media sosial terhadap televisi? Nah, yang pertama ada istilahnya namanya digital intermediaries. Ya, apa itu digital intermediaries? Yaitu sebuah gambaran di mana orang lebih banyak mengakses informasi berita atau orang lebih banyak mengakses berita melalui media sosial daripada langsung ke organisasi media produsen berita. Ya, ini realitas saat ini ya, bahwa orang ketika mau lihat berita, meskipun medianya adalah media yang ini, tapi orang larinya ke media sosial dulu. Itu yang menyebabkan sekarang kenapa banyak media online terutama yang mengeluh gitu ya. Mereka mengaku mendapatkan traffic yang tinggi, gitu kan, dapat viewers yang banyak, tapi justru para pembaca itu bukan direct langsung ke medianya, tapi melainkan mereka aksesnya dari media sosial. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah justru iklan-iklan itu biasanya jatuhnya ke media sosial, ke platform media sosial, ya, bukan ke produsen berita ataupun dari pihak media online-nya. Nah, ini realitasnya, di mana orang lebih banyak mengakses informasi itu dari media sosial dulu, baru kemudian diklik, ya, dia dapat share misalnya, dapat link dari WhatsApp tentang suatu informasi, kemudian diklik, barulah dia masuk ke situs berita yang bersangkutan. Artinya tetap saja orang aksesnya ke media sosial dulu, baru ke media yang bersangkutan. Nah, kemudian
Salah satu motivasi orang menggunakan media sosial adalah agar dapat terhubung dengan berita. Ya, ini juga satu realitas juga ya, yang terjadi, di mana motivasi orang, gitu ya, kebanyakan dari kalau saya kutip dari referensi ini, dia menyebutkan bahwa orang motivasinya adalah untuk cari berita, makanya dia mengakses ke media sosial, gitu. Nah, yang ketiga, konten berita yang disebarkan melalui media sosial dapat menambah kredibilitas atau personal credibility karena disebarkan oleh atau direkomendasikan oleh teman atau keluarganya yang menjadi anggota jaringan atau pertemanan dia di media sosial. Ini juga sebuah realitas yang cukup menarik gitu ya. Ternyata orang ketika dia dapat link berita dari media sosial, dia justru lebih percaya gitu ya. Apalagi kalau misalnya link itu memang di-share dari orang-orang terdekat, dari keluarganya misalnya, yang itu menurut dia itu lebih kredibel. Ini juga sebuah realitas yang terjadi saat ini, di mana ini juga menggambarkan bahwa sekali lagi media sosial itu punya pengaruh yang sangat kuat. Oke, berikutnya, bagaimana relasi televisi dengan internet? Nah, relasi televisi dengan internet, terutama di sini adalah media sosial, dipercaya dapat meningkatkan ikatan antara program televisi dengan audiens penontonnya. Di sini artinya ternyata bahwa media sosial itu justru bisa meningkatkan loyalitas penonton televisi. Inilah yang menjadi tantangan terberat juga ya oleh pengelola atau praktisi televisi saat ini, di mana mereka kehilangan banyak sekali penonton karena penontonnya semuanya migrasi ke media sosial. Nah, tantangannya adalah bagaimana supaya media sosial ini itu bisa dimanfaatkan agar para penonton tadi itu bisa tetap balik lagi ke stasiun TV untuk bisa ditonton. Nah, ini hal yang menarik juga gitu ya. Kemudian dengan memanfaatkan media sosial, media televisi berharap mendapatkan keuntungan dari apa? Yang pertama adalah real time. Dalam hal penyampaian informasinya itu lebih real time, ya, lebih cepat. Kemudian virality, ya. Media sosial sekali lagi juga punya keunggulan dari sisi kecepatan atau penyebaran sebuah konten itu langsung nyebar gitu ya, langsung jadi viral. Ya, ketika sudah jadi viral, maka itu sangat sangat luar biasa dampaknya. Ya, orang jadi tahu tentang sebuah isu, dan bahkan banyak sekali isu-isu yang beredar di tengah kehidupan kita masyarakat saat ini itu jadi perhatian, jadi opini publik gara-gara isunya atau materi itu viral di media sosial. Nah, itu juga tentu menjadi kekuatan dari media sosial. Kemudian juga bagaimana media sosial itu menyediakan sebuah keunggulan dari sisi umpan balik atau feedback. Jadi seringkali orang komentar itu di media sosial, orang protes di media sosial, orang ngasih tanggapan terhadap apa yang dia tonton di TV itu dari media sosial. Nah, artinya apa? Artinya bahwa memang media sosial itu bisa menjadi salah satu wahana atau media untuk bagi pihak TV untuk mendapatkan evaluasi, masukan gitu ya. Apa sih sikap respon dari audiens itu? Dan itu bisa tergambar dari percakapan yang ada di media sosial. Kemudian media sosial dapat digunakan untuk mendengarkan, ya. Tentu tadi seringkali orang menggunakan media sosial, dan itu kita bisa jadikan bahan gitu ya, untuk melihat bagaimana respon audiens. Selain itu juga melibatkan engaging, ya. Ini juga kelebihan dari media sosial, di mana dia bisa dengan kemampuan media sosial itu punya kemampuan untuk melibatkan para orang-orang yang punya perhatian yang sama, misalnya, ya. Media sosial itu punya kemampuan dari sisi itu, engaging, gitu ya.
Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan ataupun dimanfaatkan oleh para pengelola media TV. Menciptakan, creating, mengintegrasikan atau integrating dan berbagi atau sharing. Ini juga hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh orang melalui media sosial. Nah, kemudian selain itu juga media sosial juga dapat digunakan untuk apalagi repeating, mengulangin gitu ya. Jadi pesan-pesan yang sudah lama misalnya, atau konten-konten yang sudah pernah ditayangkan itu tentu bisa saja diulangi, ditayangkan ulang di platform media sosial. Mendengungkan atau buzzing ini juga sangat efektif ya, bagaimana media sosial itu bisa menjadi media promosi yang efektif. Bahkan untuk memasarkan sebuah konten itu juga media sosial menjadi sarana yang efektif untuk bisa disebarluaskan kepada publik. Menyebutkan atau mentioning ya, memobilisasi atau mobilizing itu juga seringkali percakapan itu ya terjadi di media sosial dan bisa berdampak terhadap bagaimana mobilisasi pendapat, mobilisasi sikap, mobilisasi opini yang pada akhirnya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu yang berikutnya adalah interaksi atau interaktif di antara sesama penggunanya. Oke, kemudian bagaimana media sosial atau multi-chat platform dan forum atau grup online itu cenderung lebih diminati daripada situs online. Ini juga hal yang menarik juga gitu ya, bahwa ternyata media sosial itu lebih disukai, digemari, setidaknya untuk menjadi sarana chatting, berinteraksi dengan orang lain dan seterusnya. Dan itu ranahnya media sosial ketimbang situs online, gitu ya. Nah, di sini disebut keunggulannya adalah media sosial itu punya kemampuan tinggi untuk menjadi sumber penyedia informasi secara cepat dan luas, ya, sangat cepat dan luas. Tadi sudah disinggung. Kemudian memiliki pilihan fitur atau elemen pendukung media yang memberikan kemudahan akses. Jadi juga media sosial punya banyak fitur-fitur yang itu sangat memanjakan sekali ya penggunanya ya. Kita bisa ngapain aja di situ. Kita bisa chatting, kita bisa video conference, kita bisa saling menyapa dan seterusnya. Banyak sekali keunggulan-keunggulan dari fitur-fitur yang disajikan oleh media sosial. Dan yang ketiga, mampu menjamin rasa aman dan nyaman penggunanya, khususnya dari sisi privasi penggunanya. Ini juga salah satu kelebihannya gitu ya, meskipun akhir-akhir ini kita sering lihat bagaimana privasi juga seringkali terbongkar juga dari media sosial, tapi setidaknya media sosial itu kita bisa lebih terjamin gitu ya untuk merahasiakan misalnya identitas dan hal-hal lainnya yang menyangkut kehidupan pribadi kita. Nah, berikutnya apa saja manfaat media sosial yang bisa digunakan oleh produsen konten, termasuk dalam hal ini adalah produsen program siaran di TV. Yang pertama adalah menyiarkan ulang di media sosial. Ini tentu menjadi hal yang sering kita lihat gitu ya. Kalau kita misalnya mau nonton program TV yang sudah tayang, gitu kan, kita bisa buka di akun TV itu, mungkin misalnya di YouTube, dan kita bisa nonton program yang kita ingin tonton. Ini tentu berbeda ketika sebelum ada internet gitu ya. Kalau kita ketinggalan sebuah program, ya udah kita nggak akan nonton lagi karena sudah selesai, sudah lewat programnya. Tapi sekarang kita bisa cari konten itu di media sosial. Kemudian mempromosikan program siaran ini juga tentu gitu ya, sangat efektif sekali. Itulah kenapa sekarang banyak sekali media sosial, banyak sekali orang yang memanfaatkan media sosial untuk jualan, bisnis, menjadi sarana promosi ataupun pemasaran sebuah produk gitu ya. Dan sama di sini bahwa TV juga
bisa memanfaatkan media sosial untuk sarana yang ampuh untuk mempromosikan dan juga memasarkan program televisi. Kemudian yang ketiga, menjadikan media sosial sebagai sarana efektif untuk berinteraksi dengan kalaiknya. Ini juga ya, interaksi itu terjadi melalui media sosial. Bukan kalau misalnya dulu interaksi itu terjadi ketika misalnya penonton bertanya dan itu menggunakan telepon gitu ya, ataupun surat. Tapi sekarang dengan media sosial semuanya jadi lebih gampang, lebih mudah dan lebih cepat. Dan ada satu aktivitas yang menarik, yang apa namanya, yang biasa terjadi gitu ya. Nah, aktivitas itu adalah bagaimana pengguna seringkali menggunakan banyak layar ketika dia nonton TV. Contohnya misalnya ketika saya nonton sinetron, tapi di saat yang bersamaan saya juga menggunakan smartphone saya untuk saya chatting dengan orang lain, saya update status dengan orang lain dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai media multitasking, di mana pengguna itu terlibat dalam aktivitas multimedia menggunakan banyak layar pada saat bersamaan atau pada saat dia menonton televisi. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Kita nonton TV, matanya ke TV, tapi tangan kita banyak ngetik di smartphone kita. Kemudian keunggulan lainnya adalah bagaimana media sosial itu bisa memperluas jangkauan tayangan televisi. Ini tentu juga ya, dan bagaimana media sosial itu bisa menyajikan konten-konten yang itu bisa diakses oleh semua orang. Dan ketika misalnya sebuah topik itu dibicarakan secara luas, melibatkan banyak orang, bahkan mungkin viral, maka secara nggak langsung program TV tersebut mendapatkan promosi gratis dari pembicaraan itu. Tentunya dalam hal ini adalah pembicaraan yang sifatnya positif gitu ya, buat konten sebuah media. Yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Ini juga ya kenapa sekali lagi media sosial itu seringkali digunakan untuk membuat branding sebuah produk gitu ya. Nah, televisi juga bisa melakukan hal yang sama, di mana media sosial itu bisa dijadikan alat untuk meningkatkan brand awareness ke tengah-tengah masyarakat ya. Media sosial bisa menjadi media promosi ya, bisa menjadi sarana atau alat untuk bisa mendorong orang-orang nonton sebuah program TV tertentu. Nah, disitulah dibutuhkan keahlian pengelola TV ya, untuk bisa memanfaatkan media sosial. Itu kenapa sekarang semua TV yang ada itu sudah memiliki departemen khusus yang fungsinya adalah social media handling, bagaimana mengelola media sosial, karena mau nggak mau media sosial itu harus benar-benar bisa dimanfaatkan agar TV itu bisa terus bertahan, bisa bersaing dengan kompetitornya, dan bisa mendapatkan menjangkau audiensnya dengan lebih mudah dan lebih banyak lagi. Itu. Oke, kemudian bahasanya adalah TV sosial gitu ya. Nah, istilah ini TV sosial itu berasal dari dua terminologi, yaitu media sosial dan juga televisi. Intinya bagaimana media sosial dan televisi itu saling mengisi, saling bekerja sama gitu ya. Nah, TV sosial itu ya adalah gambaran di mana terjadi aktivitas interaksi dan partisipasi pemirsa pada media televisi dengan menggunakan media sosial. Ya, kalau saya mengutip definisi dari Van Es, di mana dia mengatakan bahwa TV sosial itu sebagai artikulasi terbaru dari janji televisi tentang interaksi, di mana pemirsa dituntut untuk mengharapkan bahwa mereka akan menjadi bagian aktif dari siaran televisi yang disebut sebagai TV sosial. Intinya adalah bagaimana pemirsa bisa menggunakan media sosial untuk terlibat dengan pemirsa lain, kemudian mereka
bisa bermain dan memperluas pengalaman mereka sambil mencari berbagai informasi yang ada di program televisi itu sendiri. Nah, ini adalah penjelasan atau pengertian tentang TV sosial. Nah, dalam konsep TV sosial itu terdapat 4 identifikasi hubungan antara TV dengan media sosial. Yang pertama adalah extension, kedua enveloping, ketiga overlay, dan keempat adalah integration. Yang pertama extension. Apa itu? Extension adalah penggunaan media sosial untuk menciptakan pengalaman penggunaan media multiplatform dalam waktu yang bersamaan. Tadi kita sudah lihat tadi bagaimana media sosial ya bisa menjadi second screen gitu ya, untuk ataupun istilah lainnya adalah media multitasking, di mana orang seringkali nonton TV tapi di saat bersamaan dia juga bermain mengakses media sosial. Kemudian enveloping, yaitu fasilitas percakapan di sekitar program. Ini terjadi misalnya kalau kita nonton TV, kemudian program itu menyediakan sebagian layarnya untuk yang berisi respon percakapan penonton di media sosial. Nah, ini kan kita sering ya kadang-kadang lihat juga di mana semacam running text itu yang muncul, isinya adalah komentar-komentar netizen tentang program yang ia tonton. Itu disebut sebagai enveloping. Kemudian adalah overlay, di mana tampilan media sosial itu muncul ditayangkan di televisi. Itu tadi yang saya maksud tadi ya, overlay. Ketika misalnya kita bisa baca komentar pemirsa di media sosial, yang itu kita bisa baca di layar televisi. Kalau tadi yang enveloping ya lebih kepada bagaimana pengelola media itu memfasilitasi penontonnya atau audiensnya untuk berkomentar, memberikan respon dan seterusnya di layar gitu ya, dengan menggunakan hashtag tertentu dan seterusnya. Baik, yang keempat adalah integration, di mana pengasuh acara televisi memberikan reaksi atas komentar. Ya, tadi ketika sudah ada komentar dari netizen, maka kemudian dalam hal ini pengasuh acara TV itu juga harus memberikan respon, ya, reaksi terhadap komentar-komentar itu. Nah, ketika itu terjadi, maka terjadilah percakapan, ya, antara produsen konten dengan konsumen konten, yang itu disebutnya sebagai integration. Oke, yang terakhir adalah saya ingin menyampaikan tentang fenomena yang lain yang muncul akibat kehadiran media sosial, yaitu terbentuknya fandom atau fans community televisi. Ini sebenarnya bukan hal yang baru gitu ya. Kita juga sudah selama ini sering mendengar ya adanya fans, adanya semacam komunitas, kelompok-kelompok yang mereka terbentuk karena diikat oleh kesamaan kesukaan terhadap satu program televisi gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau dulu misalnya itu terjadi pada ranah offline, jadi mereka harus datang ngumpul ya, bikin kegiatan, itu yang terjadi ya, fans itu. Nah, kalau sekarang fans itu berkembang di ranah digital, di ranah online. Jadi mereka nggak perlu ngumpul tatap muka langsung ketemu, tapi komunitas itu terbentuk di media sosial dan di dunia digital. Nah, ini yang terjadi, sehingga ini juga menjadi strategi yang efektif buat pengelola media TV ya, untuk meningkatkan engagement, meningkatkan loyalitas penonton dengan cara melibatkan para fansnya mereka ke dalam suatu ikatan, meskipun itu terjadi dalam ranah di dunia maya gitu ya. Dan yang terakhir adalah second screen ya. Ini yang tadi disebut sebagai multitasking, di mana orang seringkali menonton TV tapi di saat bersamaan juga mereka mengakses
layar handphonenya, dan di situ mereka bisa melakukan aktivitas apapun, ya, dari mulai chatting, bahkan kadang-kadang bisa nonton. Jadi nonton di TV juga nonton juga di layar smartphone mereka. Jadi ada layar kedua di situ. Itu yang disebut sebagai second screen. Dan fenomena ini terjadi karena tadi itu, karena adanya internet, ada media sosial, sehingga pada akhirnya di satu sisi ini mengancam bagaimana loyalitas penonton televisi, ya, karena orang lebih cenderung larinya ke media sosial, ke internet, dan itu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh para pengelola TV. Dan untuk itulah maka pengelola media TV itu harus bisa memanfaatkan media sosial itu agar mereka tidak kehilangan penonton, dan dengan demikian televisi itu tetap menjadi media yang eksis sampai ke depannya gitu ya. Baik, itu aja materinya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah pengetahuan. Nah, kita bisa diskusi lagi di sarana yang lain, di wadah yang lain. Baik, saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.